Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap jaga kesehatan dengan baik. Para pendengar melekat dalam Tuhan, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan, agar kita semakin memahami karya Kristus bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu. Hari ini kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar firman yang disampaikan mengisi hati pikiran kami, sehingga lewat firman-Mu inilah hati dan pikiran kami dibentuk untuk semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Biarlah kami dalam kesempatan ini mau mempersiapkan hati kami agar firman yang disampaikan jatuh di tanah hati yang baik, sehingga mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema perbudakan dosa. Firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 8 ayat 34, demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kekasih Kristus, berbicara hamba atau perbudakan, sejak zaman purba, perbudakan telah ada di seluruh Asia Barat kuno. Perbudakan dan seluruh perhambaan dimanfaatkan terutama dalam kaitannya dengan faktor-faktor ekonomi. Terjadinya perbudakan itu dari berbagai keadaan, mulai dari tawanan, khususnya tawanan perang, tercatat dalam Bilangan 31 ayat 9, Ulangan 20 ayat 14, Pasal 21 ayat 10, Hakim-Hakim 5 ayat 30, 1 Samuel 4 ayat 9, 2 Raja-Raja 5 ayat 2, dan 2 Tawari 28 ayat 8 dan 10. Perbudakan sudah ada seperti ditunjukkan oleh data-data historis, yaitu pada kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Budak dapat dibeli dari pemilik atau para pedagang, tercatat dalam Kejadian 17 ayat 12 sampai 13 dan ayat 27, Pengkhotbah 2 ayat 7. Anak-anak budak yang dilahirkan dari rumah tuannya tercatat dalam Kejadian 15 ayat 3, Pasal 17 ayat 12 sampai 13 dan ayat 27, Pengkhotbah 2 ayat 7, Yesaya 2 ayat 14. Dapat menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang, tercatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1, Nehemia 5 ayat 5 dan 8. Menjadi budak ada karena kerelaannya sendiri, yaitu menggantungkan dirinya kepada orang lain untuk menghindari kemelaratan. Imamat 25 ayat 39 sampai 43. Perbudakan yang menjadi pada masa lalu rupanya masih berlaku sampai saat ini. Menurut Wikipedia, pada tahun 2013 diperkirakan ada 25 juta orang di seluruh dunia yang terlibat praktik perbudakan. Kebanyakan adalah orang-orang miskin di Asia yang menjadi budak agar dapat melunasi hutang-hutang keluarga mereka. Seluruh anggota keluarga dipaksa bekerja sebagai budak para rentenir dan tuan tanah. Bahkan anak-anak pun dipaksa bekerja sebagai buruh atau penjajah seks komersial. Kekasih, selain perbudakan fisik, ada juga perbudakan yang bersifat abstrak. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi budak, dan itu dilakukan oleh musuh yang tidak terlihat. Perbudakan ini jauh lebih besar seperti yang diperkirakan pada tahun 2013. Karena itu telah menjerat sebagian besar manusia. Perbudakan yang menjerat manusia adalah perbudakan rohani dan moral. Manusia telah jatuh dalam dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 3, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Akibat dosa, manusia tercelah di mata Tuhan dan memilukan hati Tuhan, tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Akibat dosa, maka manusia mengalami kebobrokan rohani dan moral, sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 12.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kekasih, pada dasarnya sifat perbudakan merupakan kondisi yang dihasilkan oleh besarnya tingkat kontrol pihak luar atau kebiasaan terhadap hidup orang lain. Perbudakan dapat membentuk karakter, kepribadian, dan tingkah laku seseorang. Demikian juga dengan perbudakan rohani, sehingga perbudakan seringkali membuat seseorang tenggelam dalam rawa atau lumpur dosa dan ketidakbenaran. Orang-orang terhilang menundukkan diri pada berbagai bentuk perbudakan dosa, seperti yang dicontohkan Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Tuhan menjadikan manusia sebagai makhluk merdeka yang bertanggung jawab secara rohani dan moral hanya kepada Sang Pencipta. Untuk itu, manusia harus menggunakan kehendak bebasnya untuk mengejar kekudusan dan kreativitas yang tinggi. Ketika seorang tidak berada dalam kontrol dari perintah Allah, lalu dibiarkan menguasai seseorang, maka akan merugikan dan meningkatkan perbudakan terhadap diri orang tersebut dan orang lain. Dengan cara inilah banyak orang menjadi budak rohani dan moral bagi iblis yang adalah musuh dan penyesat besar bagi manusia. Perbudakan rohani dapat mendorong seseorang kepada hal-hal yang sangat ekstrim, misalnya bersedia mengorbankan hidup demi berhala atau bahkan merusak diri sendiri. Selain itu, iblis juga memunculkan agama palsu untuk membutakan mata rohani banyak orang dan mencegah mereka menerima Injil Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perbudakan seperti ini masih terus dilakukan oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus datang dan sudah datang untuk membebaskan manusia dari bentuk perhambaan yang intimidatif. Sayangnya, perhambaan rohani tidak selalu berakhir bersama dengan keputusan untuk bertobat. Itulah sebabnya banyak orang masih menjadi budak dari bentuk-bentuk agama Kristen yang palsu. Mereka menjadi penganut sejumlah besar sekte dan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan doktrin mereka yang telah memutarbalikkan kebenaran firman. Inilah perbudakan rohani yang terus-menerus dikumandangkan, sehingga tanpa terasa dosa dapat merasuk dan mengikat, bahkan dapat membentuk benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan dosa dalam diri manusia itu sendiri. Jika masih ada benteng dosa dalam hidup kita, ambillah senjata roh dan berperanglah melawan iblis. Dalam 2 Korintus 10 ayat 3-5 mengatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Waspadalah, karena semua dosa dimulai dengan pikiran yang jahat dan diakhiri dengan dosa yang menguasai hidup kita. Awalnya hanya memikirkan kemungkinan adanya dosa, lalu membenarkan perbuatan yang disengaja, membuat rencana untuk melakukannya, dan akhirnya menjadi budak dosa. Kekasih, bila kita masih ada dalam perbudakan dosa, datanglah dan bertobat kepada Yesus Kristus, karena Ia telah membebaskan kita dari perbudakan tersebut. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan.
layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Sungguh sangat memberkati kerohanian kami. Kami semakin mengerti tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Karya yang begitu ajaib, karya yang begitu sangat dahsyat, di mana Engkau membebaskan kami dari perbudakan. Engkau sudah membeli kami yang awal mulanya kami adalah budak dosa, tetapi Engkau membelinya dengan harga yang lunas dibayar oleh Engkau, agar kami bebas dari perbudakan dosa tersebut. Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat darah-Mu itulah kami menjadi anak-anak yang merdeka, anak-anak yang dibebaskan dari perbudakan. Maka dari itu Tuhan, pimpin kami supaya kami tetap melekat di dalam Engkau, supaya kami dapat mengikuti kebenaran firman-Mu hanya dengan melekat padamu Tuhan, di mana kami akan terus dibawa untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kasih, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.